The miracle of Jesus. Yesus berkuasa atas alam. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, halo anak-anak semua. Sebelum kita mulai ibadah anak kita hari ini, yuk Lau Sofina mau ajak semua anak-anak untuk ikut main tebak-tebakan siapa yang terkuat. Semua sudah siap? Yang siap katakan ready. Ready. Semua anak-anak semua sudah siap untuk ikut permainan tebak-tebakan siapa yang terkuat. Kita akan segera mulai. Pertanyaan pertama. Siapakah yang terkuat? Tikus atau kucing? Iya, betul, 100 buat anak-anak. Jawabannya adalah kucing. Meong, meong. Tikus tidak akan berani keluar dari rumahnya kalau dia melihat ada kucing meong, meong sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya. Wah, hebat anak-anak, 100 buat kalian. Pertanyaan kedua. Siapakah yang terkuat? Gajah atau lebah? Wow, hebat lagi anak-anak. Betul jawaban kalian. Jawabnya adalah lebah. Gajah yang badannya besar. Ternyata dia takut sama lebah madu. Pertanyaan ketiga. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang terkuat? Buaya atau ular besar yang namanya piton? Apa? Anak-anak bilang buaya? Lau Sofina akan ajak anak-anak untuk lihat. Buaya kalau lawan ular piton, siapa sih yang menang? Ternyata jawabannya anak-anak, ular piton lebih kuat daripada buaya ya. Pertanyaan terakhir. Siapakah yang lebih kuat? Brekele atau Lau Suwe? Ya Brekele lah yang lebih hebat, lebih kuat. Lau Suwe, siu siu siu. Anak-anak nggak percaya sama Brekele. Kalau begitu langsung aja. Ayo Lau Suwe, kita adu panco. Ready. You see, apa yang I bilang? I pasti menang, Lau Suwe mas siu siu siu. Apa? Mau lawan Lau Sujeri lagi? Lau Sujer? Kici lah kici. Lau Suwe aja siu siu, apalagi Lau Sujer. Ci ci ci. Ready.
Aku Brekele adalah orang yang terkuat, terhebat di seluruh dunia. Terkuat, terhebat di seluruh dunia. Sepertinya ada yang salah deh dengan omongan Brekele tadi. Anak-anak, bukankah tadi kita juga lihat ya, kalau Brekele itu hanya menang lomba panco lawan Lausuwe sama Lausujer. Bukannya Brekele lawan panco dengan seluruh orang di seluruh dunia. Kenapa dia bilang dia yang terhebat, dia yang terkuat ya? Aneh Brekele. Itu ada Brekelenya. Lausufina tanyain aja ke Brekelenya. Brekele, apa kamu gak salah bilang kalau kamu itu adalah orang yang paling kuat, paling hebat di seluruh dunia? Bukankah tadi kamu cuma lawan panconya itu hanya dengan Lausuwe sama Lausujeri, bukan lawan orang-orang di seluruh dunia? Brekele jadi malu. Iya, bener. Brekele mah bukan yang terkuat, terhebat di seluruh dunia. Tetapi ya, Brekele tahu loh siapa yang paling kuat, paling hebat di seluruh dunia. Spiderman kan? Bukan Brekele. Hulk, Hulk, Hulk. Ya ampun, Brekele juga bukan Hulk yang paling kuat dan paling hebat. Brekele tahu. Pasti Siapa? Captain Marvel. Hah? Ampun deh Brekele. Hulk, Spiderman, Superman, Captain Marvel, dan yang lain-lainnya itu cuma ada di film saja. Itu hanya bohong-bohongan. Itu enggak benar. Di dunia ini hanya ada satu yang terkuat, terhebat, terbesar. Dia adalah Yesus Kristus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Brekele dan anak-anak semua, ibadah kita akan segera dimulai. Mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan votum. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari kita bersama-sama, kita puji Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang selama-lamanya adalah Tuhan Allah yang paling kuat, paling hebat, dan paling besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Yesus kami, Allah yang paling hebat, Allah yang paling kuat, Allah yang paling besar, saat ini kami datang menyembah Tuhan. Kami datang untuk memuji Tuhan, dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mendengarkan cerita Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lausufina, kenapa sih Lausufina bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang terkuat, yang terhebat, dan yang terbesar? Brikele benar-benar mau tahu? Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan anak-anak semua juga mau tahu kenapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang terkuat, terhebat, dan terbesar? Yang mau, yuk kita sama-sama anggukan kepala kita. Lausufina lihat semua anak-anak anggukan kepala karena mau tahu kenapa sih hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Anak-anak, setidaknya ada 2 alasan kenapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang paling kuat, paling hebat, dan paling besar. Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam. Maksudnya Tuhan Yesus itu dia itu bisa memerintah air, mengatur ombak, memerintah lautan, memerintah tumbuh-tumbuhan, memerintah binatang-binatang. Seperti itu, dan mereka semuanya itu nunduk turut perintah Tuhan Yesus. Betul, 100 buat Brekele. Itu benar Brekele. Di dalam Alkitab ada mencatat dan menulis tentang bagaimana hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus meredakan angin ribut dan menenangkan air di danau hanya dengan 1 kalimat pendek. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali. Gimana Lausufina ceritanya? Gimana Lausufina? Aku jadi pengen sekali dengerin nih ceritanya. Begini ceritanya ya Brekele. Anak-anak juga bersama-sama kita dengarkan ceritanya. Setelah Tuhan Yesus mengajar di Galilea, saat itu hari sudah sore. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau Galilea dengan memakai perahu. Sesudah Yesus dan murid-muridnya itu naik ke dalam perahu, perahunya itu mulai berlayar. Wah. Dan pada saat perahunya itu ada di tengah-tengah danau, tiba-tiba ombak di danau tersebut berubah menjadi begitu besar dan begitu ganas sekali, sehingga air-air di danau itu banyak yang masuk ke dalam perahu mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus melihat banyak air yang sudah mulai masuk ke perahu itu, mereka mulai panik, mereka mulai takut, lalu mereka mulai coba untuk membuang air tersebut keluar lagi dari perahu. Tetapi anak-anak, angin ribut pada hari itu begitu kencang sekali dan ombak begitu besar sekali sehingga membuat air di danau semakin banyak masuk ke dalam perahu mereka. Dan di dalam keadaan mereka begitu takut, begitu panik, mereka ingat dengan guru mereka. Mereka baru ingat dengan Tuhan Yesus dan mulailah mereka satu dengan yang lain berkata, "Di mana guru kita? Di mana guru kita? Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus?" Dan mereka mulai mencari Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus sedang tidur di belakang perahu.
Lalu mereka melihat Tuhan Yesus tidur, mereka segera membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli? Kita ini sebentar lagi akan mati tenggelam. Kok ya masih bisa tidur?" Lalu anak-anak, Tuhan Yesus pun bangun dengan suara yang keras. Tuhan Yesus memerintahkan angin ribut dan danau Galilea untuk diam dan tenanglah. Saat itu juga anak-anak, ombak danau Galilea yang begitu besar dan angin ribut yang begitu kencang sekali tiba-tiba menjadi tenang, tenang, dan tenang. Wow, Tuhan Yesus benar-benar Allah yang hebat, yang terhebat. Air, ombak, dan langit saja tunduk dan nurut sama perintah Tuhan Yesus. Hebat, hebat. Bukan hanya itu loh, Brekele, ikan-ikan pun juga tunduk nurut sama perintah Tuhan. Ikan-ikan? Ceritanya, suatu kali Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genezaret. Yesus melihat ada 2 perahu milik nelayan di sana. Lalu Tuhan Yesus menaiki satu perahu milik nelayan yang bernama Simon. Dan Tuhan Yesus meminta Simon untuk pergi menangkap ikan lagi. Mendengar Tuhan Yesus meminta dirinya untuk menangkap ikan lagi, dengan lesu, dengan muka yang capek, Simon itu menjawab Yesus, "Guru, biasanya ikan-ikan itu keluar pada malam hari dan sembunyi pada pagi dan siang hari, dan sepanjang malam aku dan teman-temanku ini sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, menjala. Tetapi tidak ada satupun ikan yang dapat kami tangkap dan masuk di dalam jala kami. Tetapi Guru, karena Guru yang meminta aku untuk pergi menangkap ikan lagi, okelah Guru, aku akan pergi lagi untuk menangkap ikan dan menebar jala." Anak-anak, setelah Simon melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, tidak lama setelah itu Simon dan teman-temannya berhasil menangkap banyak sekali ikan sampai-sampai jala mereka sudah mulai koyak. Lalu mereka segera minta tolong ke perahu nelayan yang lainnya. Dan akhirnya 2 perahu itu sama-sama penuh sekali dengan ikan-ikan. Hebat gak Tuhan Yesus kita? Hanya dengan satu perintah dan perkataan saja. Tangkap dan tebarkan jala di tempat yang agak jauh dari pantai. Ikan-ikan semuanya berkumpul di siang hari dan dengan mudah Simon dan teman-temannya dapat menangkap ikan-ikan itu. Wow, Brekele makin kagum sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terhebat, terhebat. Tuhan Yesus terhebat. Lo Sufina, bisa nggak sih tolong ceritain satu lagi cerita tentang Tuhan Yesus yang Dia bisa memerintah alam? Satu lagi ya ceritanya. Ceritanya ini lebih seru dan lebih luar biasa lagi. Lebih seru dan luar biasa. Ayo ceritain. Ini terjadi pada waktu malam hari. Murid-murid Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mereka naik perahu untuk menyeberang ke Kapernaum. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut bersama mereka naik perahu itu. Malam itu angin bertiup
bertiup dengan begitu kencang sekali dan ombak di laut mulai membesar. Semakin lama ombak itu semakin besar dan angin bertiup semakin kencang. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka melihat ombak yang besar, angin yang bertiup dengan begitu kencang. Mereka sudah mulai ketakutan. Dan mereka lebih dikagetkan lagi ketika mereka melihat dari jauh ada bayangan seperti orang sedang berjalan di atas air. Lalu murid-murid saling menatap dan mereka mulai bertanya satu dengan yang lainnya dengan ketakutan. Apakah kalian melihat ada orang berjalan di atas air? Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air? Itu tidak mungkin manusia. Takut. Di tengah ketakutan mereka, orang yang berjalan di atas air itu semakin mendekati mereka. Takut. Betul, Brekele. Anak-anak semua tahu, murid-murid pada waktu itu juga mengalami rasa yang takut sekali. Tangan, kaki mereka, gigi mereka semua gemeteran. Jantung mereka berdebar dengan begitu kencang sekali, begitu cepat sekali karena takut. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara yang begitu mereka kenal sekali, berkata, Aku ini guru kalian, jangan takut. ternyata yang berjalan di atas air itu adalah guru mereka, Tuhan Yesus. Menurut anak-anak, apakah ada orang yang bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus tanpa memakai trik atau alat bantu? Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerintah ombak di danau untuk tenang. Hanya Tuhan Yesus yang bisa meredakan angin ribut. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerintahkan ikan-ikan untuk berkumpul di pagi dan siang hari. Semuanya itu karena Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah pemilik dunia beserta segala isinya. Itulah alasan kenapa ombak, ikan, air, angin, semuanya itu turut perintah dan perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Allah bukan hanya ciptakan alam. Tuhan Allah bukan hanya ciptakan lautan, bukan hanya ciptakan ombak, bukan hanya ciptakan angin, ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan, tetapi Tuhan Allah juga menciptakan kita manusia. Dan Tuhan Allah mau kita manusia yang Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik ini dapat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Bagaimana caranya kita menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Yang pertama, kita bisa buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di laut. Jangan buang sampah di pantai. Jangan buang sampah di hutan. Jangan buang sampah di jalan tol. Jangan buang sampah juga di jalan raya, ya. Kita juga bisa menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan ini dengan apa? Dengan jangan buang-buang air. Pakai air secukupnya. Kita juga bisa gimana cara memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Kalau lihat tanaman yang cantik, jangan dirusakin, jangan dicabut-cabutin.
Nah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Jangan lupa matiin lampu kalau kita sudah tidak memerlukannya lagi. Anak-anak mau melakukan perintah Tuhan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini? Yang mau, kasih jempolnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang paling hebat, paling kuat, dan paling besar? Karena Tuhan Yesus adalah Allah dan satu-satunya juru selamat manusia yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Dosa bohong, dosa iri hati, dosa mencuri, dosa menyontek, dosa melawan orang tua, dosa berkata-kata kasar, dosa berkata-kata kotor, dan dosa-dosa yang lainnya. Tuhan Yesus bisa mengampuni semua dosa-dosa itu. Dan bukan hanya itu saja anak-anak. Tuhan Yesus juga dapat membawa setiap kita untuk dapat masuk ke surga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga, jika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak semuanya, apakah kalian mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah? Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia yang dapat mengampuni dosa kita dan membawa kita hidup bersama-sama di surga. Anak-anak mau percaya sama Tuhan Yesus? Yang mau dapat angkat tangan kalian, katakan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita Tuhan hari ini tentang bagaimana hebatnya Tuhan, bagaimana kuatnya Tuhan, bagaimana besarnya Tuhan dapat memerintah angin ribut, dapat memerintah lautan, dapat memerintah ombak dan ikan-ikan. Tolong kami juga Tuhan untuk dapat menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia yang dapat mengampuni segala dosa kami dan dapat membawa kami untuk tinggal bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama-sama akan memuji Tuhan kita, Allah yang terkuat, terhebat dan terbesar, kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan minggu ini yang terambil di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Satu kali lagi ya anak-anak. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah
Sampai di sini ibadah anak kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bye-bye.